أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk pada poin fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, baik terkait dengan misal contoh seperti munculnya para dukun, ya kan, di media-media elektronik maupun media sosial, yang kita tahu bahwasanya perdukunan itu adalah kesyirikan kepada Allah Jalla fi'ala. Kemudian kita lihat muncul baru beberapa hari ini perbuatan zindik, perbuatan nifaq yang dipertontonkan kepada kita, yang tentunya di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini menunjukkan kepada kita urgen dan pentingnya mempelajari akidah Islam yang benar. Akidah Islam yang benar. Di antaranya atau salah satunya adalah akidah al-wala wal bara. Pada siapa kita wala dan pada siapa kita harus dan dari siapa kita harus bara. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, sebenarnya ini kita belum masuk nanti ini pada muqaddimah yang kedua daripada kitab Al-Ushul Tsalatsa ini. Bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau memperingatkan kita bahwasanya anna man ata'a rasulah wa wahhada Allah la yajuzu lahu walad man hada Allah wa rasulah walau kana aqrab qaribin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, bahwasanya apa? Kata beliau bahwasanya siapa yang telah mentaati Rasul dan telah mentauhidkan Allah Jalla fi'ala, maka jangan dia berwala. La yajuzu lahu walatu man hada Allah wa rasulah. Dia tidak boleh berwala kepada orang-orang yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ataupun orang-orang ahlul kitab. La yajuzu lahum walatu man hada Allah wa rasulah walau kana aqrab qaribin, meskipun keluarga dekatnya dia. Meskipun siapa? Keluarga dekat, kita tidak boleh berwala, mempersembahkan rasa cinta, rasa sayang kepada mereka. Lah, kita harus benci kepada mereka disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah Jalla fi'ala, kedurhakaan mereka kepada Allah Jalla fi'ala, kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah Jalla fi'ala. Beberapa hari ini atau kemarin kita dipertontonkan seorang guru muslimah memberikan sebuah sambutan, nangis, sedih, terharu. La haula wala quwwata illa billah. Ya ikhwan, walau kana aqrab qaribin. Allah berfirman apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi. Kau tidak akan mendapatkan orang-orang yang mereka mencintai Allah, beriman kepada Allah, yu'minuna billahi, beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi
dan membenci Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu aba'ahum, meskipun bapak mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, ataupun istri-istri mereka, ataupun keluarga mereka. Akidah wala wal bara ini harus kita tegakkan, dan kita harus pelajari betul-betul, dan kita tanamkan kepada generasi muda kita, anak-anak kita. Lihat bagaimana proyek liberalisme dan pluralisme ini sedang diusahakan mati-matian agar supaya membodohkan umat Islam dan menjauhkan umat Islam daripada din. Makanya belajar akidah ini urgen sekali ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita harus tegas tentang masalah ini. Kita harus tegas tentang masalah ini. Allah a'lam bishawab. Baik. Ini ana ingatkan antum tentang urgennya mempelajari akidah Islam. Ya. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Jalla fi'ala. Kita masuk pada bahasan kita sampai pada perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Masalah yang pertama yang kita bahas di sini adalah ilmu, yaitu berupa mengenal Allah, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Sudah kita bahas apa itu definisi ilmu. Kita sudah bahas tentang definisi ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatul huda ya bidalilihi, atau ma'rifatul haqq wal huda bidalilihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Al-Kafiyah aw Asy-Syafiyah fi intisaril lil firqatin najiyah. Baik para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu ada dua jenis. Dari sisi hukum pembelajarannya atau mempelajarinya. Dari sisi hukum mempelajarinya, ilmu itu ada dua jenis. Yang pertama, jenis yang mempelajarinya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian orang telah menunaikannya, maka gugur hukum wajibnya daripada sebagian yang lain. Misal seperti ilmu apa? Ilmu-ilmu yang merupakan wasilah, seperti ilmu faraid, ilmu lughah al-arabiyah, ilmu lughah dengan cabang-cabangnya nahwu, sharaf, balaghah, ya. Kemudian ilmu mustalah al-hadits, ilmu usulul fiqh, ya, ataupun sebagian daripada ilmu daripada bab-bab fikih. Misal contoh seperti jual beli, nikah, qadha, talak, dan yang semisalnya. Akan tetapi kalau seorang misal dia mau masuk, misal apabila kita itu mau masuk dalam jual beli, kita mau jadi pedagang, maka kata para ulama mempelajari hukum jual beli, muamalah yang sesuai dengan syariat Islam itu hukumnya fardhu ain bagi orang yang mau menjadi pedagang tersebut. Baik ya, Allahu a'lam bis-shawab. Baik para ikhwan, begitu juga ilmu-ilmu, misal contoh ilmu bahasa Arab. Ya, ini khilaf para ulama terkait hukum wajib ain atau wajib kifayah. Tapi di sini Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Su'ub memasukkannya di dalam fardu kifayah. Jadi kata para ulama, bagi seorang penuntut ilmu yang ingin mendakwahkan agama Allah Jalla fi'ula, maka hukum bagi dia adalah fardu ain. Karena bagaimana mungkin dia mau mempelajari tafsir, memahami tafsir, ilmu mustalahul hadits, ilmu usulul fiqh tanpa dasar bahasa Arab? Bagaimana dia mau mempelajari tafsir atau dengan mengetahui tafsir daripada Al-Quran sedangkan dia tidak tahu bahasa Arab? Makanya di antara asatidz yang tegas yaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dan Ustaz Abdul Hakim menjelaskan bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu bagi seorang da'i itu hukumnya fardhu ain. Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian jenis yang kedua adalah fardhu ain.
Maka jenis yang kedua ini terbagi menjadi dua jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu akidah, yang kedua adalah ibadah. Ibadah. Berarti di sini fiqhul ibadah, fikih terkait dengan ibadah itu. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jenis akidah. Misal dia mempelajari bagaimana mentauhidkan Allah Jalla fi'ala, atau cara untuk merealisasikan tauhid itu. Salah satunya apa? Yaitu dia mempelajari syirik, lawan daripada tauhid. Dan dia juga mempelajari akidatul al-wala wal bara. Karena tidak akan mungkin dia bisa merealisasikan tauhid tanpa dia berlepas diri daripada pelaku kesyirikan dan syirik dan pelaku kesyirikan. Makanya makna Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Jalla fi'ala. Mentauhidkan Allah baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun dalam asma wa sifatnya. Ya, mentauhidkan Allah. Kemudian apa? Wal bara' wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Tunduk dan taat kepada Allah Jalla fi'ala. Ya, dengan mentaatinya pada apa yang Allah perintahkan dan pada apa yang Allah larang. Pada apa yang Allah perintahkan puncaknya adalah tauhid. Apa yang Allah larang puncaknya adalah syirik. Kemudian wal bara'atu minasyirki, berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Makanya seorang tidak dikatakan bertauhid kalau dia tidak berlepas daripada pelaku kesyirikan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi tauhid seseorang itu tidak akan benar, ya, kecuali dengan dia berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi tidak boleh kita dengan alasan toleransi. Ini bukan toleransi. Ini bukan toleransi. Ini bukan toleransi. Toleransi dalam Islam itu adalah berlepas diri daripada kesyirikan. Kita tidak mengganggu mereka, kita tidak ikut-ikut dengan mereka. Maka kata para ulama, di antara ayatul bara'ah, yaitu apa? Surat Al-Kafirun atau suratul bara'ah. Ya. Surat Al-Kafirun dia punya nama, di antaranya surat Al-Ikhlas, ya. Dia selain nama surat Al-Kafirun, dia juga namanya surat Al-Ikhlas. Di antara nama surat Al-Kafirun. Begitu juga dia merupakan ayatul bara'ah, bukti seseorang itu berlepas diri daripada bentuk kesyirikan maupun pelaku kesyirikan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Maka di sini seorang tidak dikatakan bertauhid kepada Allah Jalla fi'ala kecuali dia berlepas diri itu daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi ini poin yang pertama yang wajib dipelajari, yaitu akidah secara fardu. Ini fardu ain. Setiap muslim maupun muslimah yang sudah baligh akil, maka wajib pelajari. Dan orang tua wajib menanamkan hal ini kepada anak-anak mereka. Poin yang pertama yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita, ya, adalah apa? Adalah tauhid kepada Allah Jalla fi'ala. Inni u'allimuka kalimat. Ketika Rasul bersabda kepada Ibnu Abbas, wahai anak, aku ingin mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat. Ihfazillah yahfazka. Kau jaga hak Allah, Allah akan jaga hak. Jaga hak Allah itu apa? Mentauhidkan Allah Jalla fi'ala. Menjaga hak Allah yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Jadi tauhid, ya, ini harus kita sering ingatkan kepada generasi muda kita. Karena orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka begitu gencar menanamkan apa? Perusakan akidah terhadap generasi muda. Maka kita harus
semangat belajar terus tentang tauhid. Antum kalau di rumah buka tuh kajian tentang tauhid, buka terus. Kenapa? Karena hati kita itu lemah. Hati kita itu lemah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, syubhat itu menyambar-nyambar. Wasyubhatu khattafah. Kata Imam Adz-Dzahabi, syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Maka di sini untuk menguatkan hati kita, mengokohkan hati kita, kita harus belajar tauhid terus. Tidak boleh malas belajar tentang akidah tauhid ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, jenis yang wajib ain untuk dipelajari, ilmu yang wajib dipelajari itu bagi setiap muslim, ain, fardu ain, itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya, yaitu al-ibadatul lati tajibu 'alal mukallaf. Ibadah-ibadah yang hukumnya wajib bagi mukallaf itu salat. Kita harus tahu itu salat. Kita salat dari awal sampai akhir, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu kita harus tahu ilmunya menurut syariat Allah Jalla fi'ula, menurut sunnah Nabi SAW. Kita harus tahu. Kita harus tahu itu. Nah, yang tak kalah penting, yang mohon maaf ya, yang sering kita dapatkan ini, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam risalah beliau tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Beliau mengatakan, ya, fenomena yang terjadi ini, beliau menceritakan kejadian di Saudi Arabia ataupun kejadian yang ada di sekitar beliau. Coba bayangkan, di negeri yang tumbuh subur para ulama di sana, ilmu di sana. Itu banyak orang yang tidak tahu. Beliau mengatakan ada orang yang dia sholat, ya, dia kemudian, misal contoh, dia kemudian sudah yang tadinya dia melakukan satu celah kesalahan disebabkan karena lupa di dalam sholatnya. Misal bertambahnya gerakan, bertambahnya rakaat, ya kan? Ataupun berkurangnya rukun, atau berkurangnya wajib, ya, ataupun berkurangnya rakaat, gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Maka kondisi ini sudah menunjukkan wajibnya seseorang itu melakukan sujud sahwi, ya. Tapi kemudian dia meninggalkannya. Dia tidak sujud sahwi disebabkan karena ketidaktahuan tentang sujud sahwi. Dan ini Anda dapatkan banyak di kalangan para ikhwan yang tidak tahu tentang masalah sujud sahwi. Ini hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Kenapa? Kaitan dengan ibadah dan sah dan tidaknya ibadah kita, sholat kita, tiap agama ini. Beliau juga mengatakan apa? Bahwasanya ada orang yang seharusnya sujud itu sebelum salam, dia sujudnya sesudah salam. Ada orang yang sujudnya seharusnya sesudah salam, dia sujudnya sebelum salam. Allahu a'lam bishawab. Maka di sini harus kita pelajari. Misal sholat, tentang sujud sahwi juga kita harus tahu. Allahu a'lam bishawab. Beli buku risalah sujud sahwinya Syekh Utsaimin itu tipis, mudah untuk dipahami. Mudah untuk dipahami. Ya, atau misal contoh seperti ragu kan? Ragu dalam sholat, ini rakaat keberapa, rakaat kedua atau ketiga, rakaat kedua atau ketiga. Kita harus tahu kaedahnya bagaimana, penerapannya bagaimana, harus tahu. Ikhwan, Allahu a'lam. Misal seperti sholat, kemudian zakat, kita harus tahu zakat. Ya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Was-shadaqatu burhan, sedekah itu burhan, bukti. Ya, bukti apa kata para ulama? Bukti keimanan. Maka di sini, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu tentang zakat itu. Agar supaya apa? Kita tahu keadaan kita. Kira-kira ini sudah wajib untuk kita atau belum? Ya kan? Jangan sampai sudah wajib untuk kita tidak menunaikannya. Nanti itu harta dipanaskan di yaumul qiyamah. Ya. Kalau kita tidak menunaikan, dia menjadi alat untuk menyiksa kita, untuk sisa untuk kita. Maka di sini harus belajar tentang zakat itu. Kemudian tentang apa lagi? Tentang puasa. Itu penting sekali. Kita harus tahu rukun-rukun puasa, ya, dan sebagainya. Kemudian haji. Ya, haji yang masuk dalam apa? Rukun Islam. Harus kita pelajari. Begitu juga ibadah-ibadah wajib yang Allah wajibkan. Dari cabang-cabang 5 rukun iman
yang 5 ini. Kita harus pelajari, kita harus mendalaminya. Allah a'lam bishawab. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi tentunya di sini prioritaskan masalah tauhid ini, karena sah dan tidaknya ibadah kita itu ditentukan oleh apa? Tauhid yang benar kepada Allah Jalla fi'ala. Ya, kita harus tahu tentang tauhid itu benar-benar. Di antara nasihat Syekh Dr. Malik hafizahullah taala, pertama kali beliau datang ke Kalimantan Barat, waktu itu baru viral tentang UAS, ya kan? Beliau datang ke Kalimantan Barat waktu itu. Ya, ketika di dalam mobil itu beliau kemudian memberikan satu nasihat. Waktu itu Ustaz Luqman bertanya, lalu beliau memberikan satu nasihat kepada kita, yaitu apa? Hendaklah kita mempelajari tauhid itu bitafsil. Belajar tauhid, belajar akidah ini dengan tafsil, dengan perincian. Yaitu perincian dengan apa? Dalilnya. Kenapa? Karena orang kalau memahami sesuatu dengan dalilnya, maka dia sangat sulit untuk disesatkan oleh orang-orang yang menyebarkan syubhat. Tapi kalau kita tidak paham tentang dalil dan hujah-hujahnya, maka kita akan mudah, kata beliau, terjerumus ke dalam syubhat itu. Apalagi kita lihat sekarang ada orang-orang yang kemudian menyebarkan pemahaman-pemahaman yang mereka mengaku salafi, tapi kemudian mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, mereka mengaku sebagai salafi, bermanhaj salaf, tapi kemudian mereka menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman salafun salih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka di sini kita harus belajar sungguh-sungguh, berusaha untuk menghafal. Wallahu taala a'lam. Kemudian al-musannif rahimahullah taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan ilmu syariat itu dia ruang lingkupnya itu ada 3. Ilmu syar'i itu ruang lingkupnya ada 3. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma was sifat. Kemudian yang kedua adalah apa? Yaitu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal beliau dengan apa? Pertama dengan sirah. Jadi belajar sirah itu penting. Kita harus belajar sirah. Kita tidak akan bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Jadi belajar sirah itu bukan hanya sebatas pelajaran, misal contoh seperti membaca sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia, enggak. Tapi mempelajari sirah, kata para ulama, salah satunya Syekh Shalih Al-Munajjid, atau Syekh Hakim ini dalam pelajaran kami di Zat Academy, beliau menyebutkan bahwasanya di antara manfaat kita belajar sirah itu apa? Kita bisa mengenal ibadah Nabi, kita bisa mengenal akidah Nabi, kita bisa mengenal jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal bagaimana kesungguhan para sahabat dalam belajar. Dengan itu, maka itu akan bermanfaat untuk kita. Ibadah kita akan benar. Kemudian kita akan merealisasikan rasa cinta yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa merealisasikan rasa cinta yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belajar mengenal Nabi dengan sirahnya. Ya. Kemudian dengan apa? Dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengenal beliau dengan sunnah. Apa itu sunnah? Ada yang mengatakan sunnah itu adalah hadis adalah sunnah muradif, ya. Tapi sunnah itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin atau fi'lin. Ya, yaitu apa? Yang sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan, sifat, ya. Sifat ataupun takrir, persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan beliau menyetujuinya secara lisan ataupun secara dengan mendiamkannya. Itu sunnah. Maka beliau mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Maka mengenal agama Islam dengan dalil. Syariat Islam ini kita kenal dengan dalilnya. Salat kita harus tahu takbir. Kenapa kita harus takbir? Takbir kenapa kita harus apa? Misal kita takbir, kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Kita harus tahu dalilnya. Kita ruku, kita sujud, ya.
ataupun terkait dengan syariat Islam, kaitan dengan hukum-hukum muamalah dan sebagainya. Ya, maka kita harus tahu dengan dalil-dalilnya. Makanya di sini apa? Ini belajar dengan tafsir, perincian berupa dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Kita rincikan dalilnya. Karena Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Ya kan? Atau apa namanya? Ancaman bagi orang yang melakukan kesyirikan. Maka kita harus tahu dalilnya kan? Kita harus tahu dalilnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya kan? Mereka kekal selamanya. Orang-orang yang mati di atas kesyirikan, mereka kekal. Allahu a'lam bishawab. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Kita belajar baik akidah, salat, zakat, puasa, yang semua ini adalah Islam. Masuk dalam ruang lingkup Islam, kita harus belajar diperinci dengan dalil. Allahu a'lam bishawab. Jadi di sini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang kita nisbatkan kepada Islam harus tegak di atas dalil. Tidak boleh di atas prasangka. Tidak boleh di atas, menurut kiai saya seperti ini, menurut ustaz saya seperti ini. Tidak boleh. Seorang muslim, seorang salafi, seorang ahlus sunnah tidak boleh mengatakan, menurut ustaz saya begini. Tidak boleh. Kita harus berusaha bagaimana menjadi seorang salafi yang benar. Ad-dalil, kembali kepada dalilul Qur'an was sunnah. Kita mengatakan sesuatu, ini dalilnya. Seperti itu. Ya kan? Kita melarang orang berwala kepada orang kafir, bawa dalil. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallah. Kita larang orang yang berwala atau jaga gereja. Maka kita katakan, kita bawa dalil. Di antaranya apa? Firman Allah Jalla wa Ala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Bawa dalil. Minimal dalam satu kasus kita tahu satu dalil. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita tidak bisa hafal bahasa Arab, ya kita paham maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan, di antara nasihat Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Su'ud, yaitu beliau mengatakan, wa'alam ayyuhal mubarak, ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala, anna talabal ilmi, sesungguhnya menuntut ilmu itu min asyrafi ma qudiyat bihil awal. Menuntut ilmu itu adalah semulia-mulianya satu aktivitas yang engkau habiskan waktumu dengannya. Jadi menuntut ilmu itu sesuatu yang sangat mulia. Dan menuntut ilmu itu zikir. Majelis ilmu itu majelis zikir. Ya kan? Majelis ilmu itu majelis zikir. Maka ketika kita memakmurkan, kita mengisi, kita menghabiskan waktu kita dengan menuntut ilmu, ini sesuatu yang sangat mulia. Makanya pertemuan yang lalu Ana ingatkan bahwasanya apa? Usahakan ketika kita di rumah misal buka kajian-kajian. Jangan cuma waktu ba'da maghrib baru datang kajian. Antum punya waktu di rumah, waktu di kantor, itu bisa antum manfaatkan untuk mendengarkan kajian ilmu sambil antum bekerja, sambil antum cari maisha. Sambil antum cari maisha. Lihat para ulama dahulu, Imam Nawawi, beliau sampai makan, diceritakan beliau itu makan. Beliau suruh pembantu beliau membacakan. Beliau dengar, makan. Beliau masuk ke WC, beliau suruh pembantu beliau membacakan. Kalau kita sekarang nggak butuh itu, kita tinggal setel MP4 dari handphone kita, kajian Ustadz Syafiq, kajian Ustadz Yazid, kajian Syekh Utsaimin, semua para asatidz yang ada di Singkau maupun yang di ujung dunia sana, kita bisa dengar semuanya. Cuman yang jadi pertanyaan kita itu mau apa tidak? Kita mau sungguh-sungguh atau tidak? Ikhwan, ini sesuatu yang sangat mulia. Di antara aktivitas yang sangat mulia itu kita menghabiskan waktu kita untuk menuntut ilmu. Antum bisa sambil kerja kan mendengarkan ilmu, ya kan? Sambil kerja mendengarkan ilmu. Kita tanpa mengganggu orang lain bisa. Kita sekarang dimudahkan dengan earphone, ya kan? Tanpa mengganggu orang lain. Jadi seperti itu. Putar kajian satu bab perbahasan yang kita tidak tahu, dengarkan berulang-ulang sampai kita paham. Jangan cuma dengar sekali lalu sudah. Nah,
belajar ilmu itu berulang-ulang. Sehingga para ulama, misal ada para ulama itu, misal contoh para salaf kita itu membaca kitabnya para ulama terdahulu itu membaca kitab Ar-Risalah, misal kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i sampai 100 kali. Ada yang membaca kitab Tauhid itu berulang-ulang setiap hari. Di antara nasihat para ulama. Jadi menuntut ilmu itu bukan sebentar gitu kan, ya. Yang penting bangkit semangat sudah gitu. Tidak seperti itu menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu kesungguhan kita untuk menyimak, mendengar, memahami, mencatat, menghafal. Itulah menuntut ilmu, aktivitas menuntut ilmu. Ya, bukan hanya sebatas dengar setelah itu selesai. Tidak seperti itu ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi kita ini kualitasnya, mohon maaf, bukan kualitasnya Imam Syafi'i yang satu pekan sudah bisa hafal Muwatta, gitu kan? Nak belajar kepada Imam Malik, kitab Muwatta sudah hafal satu kitab. Kita bukan kualitasnya seperti itu. Maka kita harus berusaha untuk mendengar berulang kali, mencatat, menghafal. Itu penting sekali. Ya, kita bukan kualitasnya seperti Imam Nawawi ataupun para imam-imam terdahulu yang terkenal dengan hufaz, hafiz. Kalau sudah dibilang hafiz itu berarti mereka hafal hadis dengan matan-matannya, dengan sanadnya. Ya, dengan sanad-sanadnya semua dihafal. Itu hafiz. Kalau sekarang kan orang hafiz itu apa? Hafiz Quran, penghafal Quran. Tapi kalau hafiz, Al-Imam Al-Hafiz misal Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Katsir, itu menunjukkan bahwasanya mereka itu ulama hadis, dan mereka hafal dengan hadis itu, matannya, sanadnya, semua dihafal. Ya, seperti itu. Jadi berusaha untuk menghafal, berusaha untuk menghafal. Dan ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jadi penting sekali ya. Ya, aktivitas yang paling mulia, yang paling mulia. Tujuannya apa? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ya'budu fihi ya'budul muslimu rabbahu ala basiratin. Tujuannya sudah pasti. Tujuan akhir daripada kita menuntut ilmu kan ibadah. Dan ibadah itu ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Jadi tidak mereka-reka, tidak menyangka-nyangka. Apa orang lain bilang apa? Prasangka. Menurut saya kayaknya ini boleh lah, gitu kan? Kayaknya ini boleh lah. Oh, menurut saya sepertinya ini tidak boleh. Tidak boleh kita pakai bahasa sepertinya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Dalam ibadah tidak boleh pakai bahasa gini. Kita harus tegas mengatakan ini boleh, ini tak boleh. Dalilnya ini. Seperti itu. Beribadah kepada Allah itu harus di atas basirah. Tidak boleh berreka-reka, boleh tidak prasangka dan sebagainya. Kayaknya seperti inilah. Bahasa kayaknya seperti inilah. Tidak boleh dalam ibadah. Makanya kita di dalam Islam itu, terkait dengan ibadah itu, kita dibebankan sesuatu yang kita memiliki ilmu tentangnya. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita belajar. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi tujuannya agar supaya kita bisa apa? Beribadah kepada Allah di atas basirah. Kemudian apa? Menolak syubhat. Asyubhatul lati tatra'u ila alaihi. Syubhat yang disodorkan kepada dia. Ada, antum lihat, ada sekarang dengan canggihnya media sosial dan sebagainya. Sekarang syubhat itu disebarkan gitu. Misal sebuah contoh. Anda ambil sebuah contoh. Ada siapa? Ahmad Syahrin ya. Tahu Ahmad Syahrin lagi viral sebagai ikhwah yang sering. Jadi ini anak sebutkan jelas. Agar supaya antum menghindari. Ahmad Syahrin misal contoh, dia mengatakan dia membawakan pendapat apa? Dia membagi bid'ah itu menjadi bid'ah walalah dan bid'ah saya. Lalu dia mengatakan ada para ulama membagi. Kalau ada para ulama membagi, kita akui. Ada para ulama membagi seperti itu. Tapi ingat bahwasanya ukurannya bukan ulama. Kita beragama ini ukurannya dalil. Para ulama kata
seseorang seseorang yang sengaja mengikuti jalan, seseorang yang sengaja menyelisihi jalan salaf, maka dhalal, dia sesat. Menyelisihi jalan salaf, dia sesat. Yang kedua, yaitu seseorang yang dia menyelisihi jalan salaf disebabkan dia ijtihad, maka zallah, dia tergelincir seperti para ulama. Seperti para ulama. Yang ketiga, seorang yang sengaja mengikuti ketergelinciran para ulama, dia sesat. Dalam menyelisih jalan salaf itu sesat. Misal contohnya seperti apa? Pembagian bid'ah sayyidah, bid'ah hasanah. Itu ketergelinciran para ulama. Kalau ada yang mengatakan kemudian dia membawa, misal contoh, dia membawa video barusan bahwasanya ada murid Syekh Utsaimin, bahwasanya ini murid Syekh Utsaimin membagi bahwasanya ada terikat ijma. Kalau kita mau lihat terikatnya ijma, lihatlah kita kepada kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Misal contoh, para ulama biasanya menulis kitab akidah terdahulu, kitab Asy-Syari'ah, As-Sunnah dan sebagainya. Kita lihat apakah mereka kemudian membaginya menjadi mereka adanya ijma, menyebutkan adanya ijma. Tidak ada satupun. Bahkan salafun saleh 3 generasi al-mufaddal yang diutamakan, maka mereka tidak pernah. Kalau dia berdalil kemudian ini murid Syekh Utsaimin, kita katakan bahwasanya kenapa berdalil dengan orang yang mengatakan dirinya sebagai muridnya Syekh Utsaimin, yang tidak mewarisi ilmunya Syekh Utsaimin. Coba antum baca contoh, baca Riyadhus Shalihin, baca syarah Riyadhus Shalihin, baca syarah Arba'in An-Nawawi, baca kitab-kitabnya Syekh Utsaimin. Apakah Syekh Utsaimin kemudian membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah? Bukankah ada orang yang terdahulu lebih utama lagi, dia belajar langsung kepada seorang imam dari kalangan salaf, yaitu Imam Hasan Al-Basri, Wasil bin Atha. Apakah Wasil bin Atha kemudian mewarisi ilmunya Hasan Al-Basri? Jadi kita tidak bisa berdalil dengan ini murid Syekh Utsaimin, tidak bisa seperti itu. Ketahuilah bahwasanya ada murid Syekh Utsaimin juga yang dulu mantan murid Syekh Utsaimin. Ini diceritakan oleh guru kami langsung, karena guru kami ketika kami mulazamah kepada beliau menceritakan bahwasanya Syekh Utsaimin pernah menceritakan ada seorang murid beliau dari Mesir. Belajar kepada Syekh Utsaimin, kemudian dia terkenal sangat cerdas, sangat pandai. Setelah itu dia pulang ke Mesir. Dia sampai ke Mesir apa? Kemudian dia kumpul dengan orang-orang yang memiliki paham Khawarij, Ikhwanul Muslimin. Orang-orang memiliki pemahaman seperti Ikhwanul Muslim. Dia kumpul dengan mereka. Tahu-tahu dia tidak lagi menghubungi Syekh Utsaimin. Dia masih bawa bahwasanya saya belajar kepada Syekh Utsaimin. Ternyata apa? Dengar kabar bahwasanya dia melakukan bom bunuh diri. Jadi tidak bisa. Dalam agama kita tidak bisa ini murid Syekh Utsaimin dan sebagainya. Kita lihat mereka mewarisi ilmunya Syekh apa enggak, guru mereka apa enggak. Makanya ini cara, antum tahu enggak? Cara seperti ini biasanya digunakan oleh ahlul ahwa, ahlul batil untuk melegalkan kebatilan yang mereka bawa. Baik ya? Jadi seperti itu ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar ilmu ini salah satunya tujuannya untuk membantah atau menggugurkan atau menolak syubhat yang disebarkan. Ya, disebarkan. Kemudian apa? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara nasihat para ulama, nasihat Al-Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan seperti ini, ma'bidallahu bimithlil ilm. Tidak ada ibadah yang paling utama semisal ilmu. Ilmu itu ibadah yang paling luar biasa ya ikhwan. Kemudian di antara juga Sufyan Ats-Tsauri, salaf kita menasihatkan ini agar supaya kita itu semangat dalam menuntut ilmu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan la a'lamu minal ibadati syai'an afdhala min an tu'allima an-nasa ilma. Tidak ada ibadah yang lebih, ya, aku tidak mengetahui satu daripada ibadahku yang lebih afdal, lebih mulia daripada engkau mengajarkan orang ilmu, mengajarkan manusia ilmu. Kita tidak bisa mengajarkan orang ilmu kecuali kita berilmu. Faqidu syai' la yu'ti.
orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan. Maka kita harus belajar bagaimana kita mencapai derajat mengajarkan kebaikan kepada manusia ini, ilmu kepada manusia, sedangkan kita tak berilmu. Ya, maka kita harus belajar terus. Di rumah tuh kalau tak ada aktivitas, ya kan? Dengarkan kajian para masyayikh kalau bisa bahasa Arab, kajian para asatidz yang membahas sesuatu bita'sil. Ta'sil itu berkelanjutan gitu pembahasannya. Jangan melulu dengar, memang perlu kita kajian tematik itu perlu untuk membangkitkan semangat kita atau satu tema khusus gitu. Tapi penting kita belajar bita'sil itu berkesinambungan. Bahasanya itu runut agar supaya ilmu kita itu terbentuk. Ya, bukan sesuai selera. Nyaman itu dulu pilih-pilih kita. Seperti itu. Ini bukan kita nak jajan di pasar, milih sesuai selera. Enggak. Belajar ilmu itu bita'sil wa tafsil, dengan berkesinambungan dan dengan perincian dalil-dalilnya. Seperti itu ya kawan. Jadi para ulama. Kemudian Al-Imam di antara Ishaq ibn Ibrahim, dia berkata bahwasanya telah berkata kepada Umar Maula Ghufrah, bahwasanya dia mengatakan, wahai Umar Maula Ghufrah, dia mengatakan, ya Ishaq, alaika bil ilmi, wahai Ishaq, hendaklah engkau membekali dirimu dengan ilmu. Engkau membekali dirimu dengan ilmu. Fa innahu la ya'dimuka. Karena ilmu itu tidak akan pernah merampas sesuatu pun daripadamu. Ilmu tidak akan pernah merampas dari dalam diri kita ini sesuatu. Antum belajar ilmu, antum duduk di majelis ilmu, antum fokuskan diri untuk menuntut ilmu, rezeki antum tidak akan berkurang. Jadi antum kalau mendapatkan kesulitan ekonomi, duduk di majelis ilmu. Bukankah para ulama menyebutkan, Nabi SAW bersabda, turun sakinah, turun rahmat. Kata para ulama bahwasanya salah satu sebab datangnya rizki adalah apa? Ilmu. Duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, fa innahu la ya'dimuka. Ilmu tidak akan merampas sesuatu pun daripadamu. Ilmu tidak akan merampaskan kebaikan dalam diri kita, tidak pernah. Syubhat iya. Minhu kalimatun, dari ilmu kau akan dapati bahwasanya kalau kita belajar ilmu nih, kita tidak akan dapati kecuali daripada ilmu itu apa? Satu kalimat yang akan tadullu ala huda. Dia akan menunjuki ala hudan, dia menunjuki kepada satu petunjuk hidayah. Kemudian au ukhra tanha an radah, atau kita akan mendapatkan daripada ilmu itu kalimat yang mencegah kita daripada kesesatan. Itu saja. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu menjagamu, kau sibuk jaga harta. Ilmu jaga kita. Sudah selesai. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi nasihat-nasihat para ulama terkait dengan ilmu ini. Maka ana coba azan dulu ya. Azan dulu. Ana selesaikan satu lembar ini saja biar kita pekan depan kita sudah. أشهد أن محمدا
Baik, kita selesai sebentar ya, beberapa sekitar 3 menit. Setelah itu kita sholat ya, kita selesaikan. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara nasihat daripada Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Sawabi di sini, beliau mengatakan fahris 'ala talabi. Maka sungguh-sungguhlah kalian untuk menuntut ilmu ini. La siyama fi azmanil faragh. Apalagi pada waktu-waktu kosong. Kemudian waktu-waktu wa awqati safa'il bal, waktu-waktu di mana pikiran kita itu sedang freshnya, misal bangun sebelum subuh, habis sholat, murojaah gitu kan, ya kan, ba'da subuh, habis baca Quran, pikiran lagi fresh, ataupun ba'da isya sebelum tidur, kan pikiran lagi sudah selesai gitu, pekerjaan sudah selesai, pikiran lagi fresh gitu. Kita ambil waktu-waktu seperti ini agar supaya apa? Dia membekas di otak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya wa'lam annal jahla min radi'il khisal. Kebodohan itu seburuk-buruk karakter, seburuk-buruk aktivitas itu bodoh. Ya. Jadi jangan membodohkan diri dengan masa bodoh. Ya. Jangan membodohkan diri dengan apa? Masa bodoh. Hendaklah kita belajar. Ya, berapa banyak orang yang dihinakan dengan ilmu, dihinakan dengan kebodohan. Beliau membuat sebuah syair. Fa inni ra'aitul jahla yazri bi ahlihi wa dhul ilmi fil aqwami yarfa'uhu al-'ilm. Yu'addu kabirul qawmi wa huwa saghiruhum wa yanfudhu minhu fihimul qawla wal hukm. Bahwasanya apa? Beliau mengatakan sesungguhnya aku telah melihat kebodohan itu menghinakan orang bodoh itu, dan sesungguhnya orang yang memiliki ilmu di satu kaum dia diangkat derajatnya oleh ilmu tersebut. Dia dianggap pembesar daripada kaum itu padahal dia anak kecil di antara mereka. Dia yang paling muda usianya daripada mereka. Ya, kita tahu Imam Syafi'i, beliau sudah memberikan fatwa pada usia 12 tahun. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai ayahnya mengambil faedah istifadah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada usia belasan tahun. Kita sudah sebutkan kisah tentang beliau, biografi sedikit tentang beliau ini. Lihat, yu'addu kabirul qawm wa huwa shaghir. Dia dianggap sebagai pembesar daripada satu kaum padahal dia anak kecil yang usianya masih muda di antara mereka.
Ya, maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguhlah kita untuk menuntut ilmu. Wa qad kana salafu yafrahuna bi mujalasatil ulama. Para salaf kita itu mereka sangat bahagia kalau mereka duduk bersama para ulama, di majelisnya para ulama. Wa yahrisuna ala majalisihim. Mereka sungguh-sungguh di majelis-majelis mereka, seperti yang dikatakan oleh Maimun ibni Mihran. Berkata Maimun ibni Mihran, binafsil ulama dhallati fi kulli baldatin wa hum bughyati idza lam ajidhum wajadtu salaha qalbi fi majalisil ulama. Kata beliau apa? Di dalam jiwaku, diriku ada kecintaan yang begitu luar biasa kepada para ulama. Mereka adalah barang yang hilang di setiap negeri, barang yang hilang daripadaku di setiap negeri. Maksudnya apa? Kalau dia datang di sebuah negeri, dia cari yang pertama kali majelis ilmu dulu, ulama dulu. Bukan dia cari yang lain. Dia cari di mana ada majelisnya para ulama. Hum dhallati fi kulli baldatin wa hum bughyati idza lam ajidhum. Mereka adalah harapanku apabila aku tidak mendapatkan majelis ilmunya para ulama, aku tidak mendapatkan para ulama. Wajadtu salaha qalbi fi majalisil ulama. Aku mendapatkan baiknya hatiku di majelisnya para ulama. Kenapa baik hati kita? Kenapa baik hati kita? Karena Al-Quran dibacakan, sunnah dibacakan, perkataan para salafun saleh dibacakan kepada kita, ilmu tertanam di dalam otak dan hati kita, yang mana dia adalah cahaya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan ad-dunya kulluha dhulmah. Dunia itu semuanya kegelapan, illa majalis al-ulama, kecuali majelisnya para ulama. Ilmu itu cahaya, menerangi hati kita. Makanya di sini apa? Sungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu. Jadi ini kita menyelesaikan pembahasan kita tentang al-ilmu, ya, mengenal Allah dan mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini terakhir motivasi daripada Syekh Mansur bin Muhammad As-Suhum untuk kita agar konsisten, konsekuen untuk selalu menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, murajaah, menghafal, mencatat, menyimak dengan baik, gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya lagi, ya, kita bahas yang poin yang kedua, al-amalu bih, mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.